Pernahkah kamu merasa hampir semua orang di sekitar kita membicarakan hal yang sama, dari berita politik, konflik dunia, hingga tren di media sosial? Semuanya seperti sudah diarahkan ke satu topik tertentu. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya menentukan apa yang kita pikirkan setiap hari? Inilah yang akan kita bahas di Nalar Nusantara. Yang pertama, kekuatan media dalam sejarah. Media bukanlah hal baru. Sejak zaman dahulu, penguasa sudah menggunakan saluran informasi untuk mengendalikan rakyatnya. Contohnya, pada masa Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman menggunakan propaganda besar-besaran untuk membentuk opini publik. Joseph Goebbels, menteri propaganda, bahkan mengatakan, ulangi kebohongan 1000 kali, maka ia akan menjadi kebenaran. Dari sini kita belajar satu hal, informasi bisa lebih berbahaya daripada senjata. Yang kedua, media modern dan agenda tersembunyi. Sekarang kita hidup di era digital. Informasi datang bukan hanya dari koran atau televisi, tapi dari gawai kecil di tangan kita. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan arus informasi itu? Hanya segelintir perusahaan besar yang memegang kendali media dunia. Nama-nama seperti Disney, Comcast, Warner Bros. Discovery, Google, Meta, hingga TikTok menguasai mayoritas konten yang kita konsumsi. Mereka punya kuasa menentukan topik apa yang menjadi viral, berita mana yang ditampilkan, dan bahkan mana yang disembunyikan. Yang ketiga, algoritma, filter bubble, dan opini kita. Yang lebih berbahaya lagi adalah algoritma. Algoritma media sosial dirancang bukan untuk memberikan informasi objektif, tapi untuk membuat kita betah berlama-lama. Akibatnya, kita terjebak dalam apa yang disebut filter bubble, hanya melihat konten yang sesuai dengan pandangan kita dan menutup mata terhadap opini lain. Inilah sebabnya masyarakat makin terbelah, mudah diprovokasi dan tanpa sadar dikendalikan. Yang terakhir, isu global dan konspirasi. Banyak yang percaya media dunia tidak sekedar menyampaikan berita, tapi menjadi alat untuk mengarahkan opini global. Misalnya, isu perang, pandemi, hingga perubahan iklim. Semuanya bisa dibingkai dengan cara tertentu, sehingga publik merespon sesuai agenda yang lebih besar. Apakah benar ada sekelompok elit kecil global yang menggunakan media untuk menciptakan narasi tunggal? Pertanyaan ini mungkin tidak mudah dijawab, tapi jejaknya jelas terlihat. Jadi, benarkah media dunia mengendalikan cara kita berpikir? Jawabannya iya. Mereka punya kekuatan besar, tapi hanya jika kita membiarkannya. Sejarah sudah mengajarkan bahwa informasi bisa dijadikan senjata. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan hidup selamanya dalam ilusi. Percaya pada narasi yang sengaja diciptakan, tapi kalau kita berani berpikir kritis, maka kita bisa melihat di balik tirai, menemukan kebenaran, dan akhirnya benar-benar merdeka. Ingat, selama pikiran kalian bisa dikendalikan media, kalian bukan manusia merdeka. Kalian hanya penonton di panggung yang mereka ciptakan. Di Nalar Nusantara, kita akan terus mengupas lapisan-lapisan realita yang jarang terungkap.